tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu rakaatnya, yaitu menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Shalawat dan salam semoga kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Di hari yang penuh ini kita akan mengingat salah satu peristiwa besar dalam sejarah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa yang mengandung banyak pelajaran penting bagi umat Islam. Kisah Isra Mi'raj ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, Zat yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkah sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada malam hari ketika Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, yang sampai hari ini Palestina nasibnya sangat memprihatinkan, yang hampir tiap hari mereka menderita dibombardir oleh Zionis Israel. Kemudian dari Masjidil Aqsa di Palestina itu beliau diangkat ke langit yang tujuh. Dalam perjalanan Mi'raj bertemu dengan para nabi terdahulu. Ini merupakan isyarat siapapun pemimpin yang akan datang itu wajib bersilaturahmi dengan para pendahulu sebelumnya. Dan ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan bersilaturahmi dengan para nabi di alam sana. Bukan hanya bersilaturahmi, berdialog, tetapi berkoordinasi. Bayangkan kalau tidak ada koordinasi antara baginda Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa, mungkin sholat yang kita terima hari ini sehari semalam sebanyak 50 kali. Tapi karena ada koordinasi baginda Nabi Musa, maka kemudian perintah sholat 5 waktu itu hanya 5 kali, yang awalnya 50. Setelah bertemu dengan para nabi, kemudian beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang sangat mulia, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Penting diingat bagi kita bahwa SK sholat itu diambil
Peristiwa Isra Mi'raj ini mengandung banyak hikmah. Pertama adalah kesungguhan dan keimanan Nabi Muhammad SAW yang dengan sabar dan tawakal menjalani peristiwa tersebut meskipun sangat berat. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaan yang luar biasa melalui perjalanan yang tidak masuk akal. Cuma setengah malam itu bisa melewati bumi langit bolak-balik. Pantas manusia pada waktu itu ketika mendapatkan cerita bahwa saya berjalan dari Masjidil Aqsa ke Mi'raj ke-7 bolak-balik ditempuh dalam tempo yang sesingkat-singkatnya setengah malam. Kelompok manusia pada waktu itu terbagi 3 kelompok. Ada kelompok yang benarkan Abu Bakar, ada kelompok yang menolak sama sekali, dan kelompok yang ketiga adalah yang muzabzabun antara Abu Bakar dan kafir. Kita hadirin bersyukur lahir dalam agama Islam, kemudian lewat guru-guru dan ajarkan untuk langsung menerima dengan keimanan kita akan peristiwa itu. Bayangkan kalau kita hidup pada masa itu, mungkin kita masuk di antara salah satu 3 kelompok tadi. Karena itu kita patut bersyukur. Karena ini sudah bukan masuk wilayah alam, tapi wilayah iman. Kemudian hikmah perintah salat 5 waktu yang diberikan langsung oleh Allah dalam perjalanan Mi'raj menunjukkan betapa pentingnya salat dalam kehidupan seorang muslim. Salat adalah tiap agama yang tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita senantiasa ingat kepada Allah, menjaga hubungan kita dengan dan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Mintalah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya sholat itu amat berat, kecuali kepada orang yang khusyuk. Kita diperintahkan untuk menjaga sholat dengan sepenuh hati, karena itulah kunci utama untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dalam menghadapi segala masalah. Dan sholat ini adalah ibadah yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban. Awwalu ma yuhassabu 'alaihi 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Kalau sholatnya baik, maka dokumen amalnya kita selama hidupnya insya Allah akan berjalan baik. Tetapi manakala sholatnya buruk, maka dilemparkan oleh malaikat. Ini menjadi pintu masuk para periksa akan dokumen amalnya kita untuk selanjutnya akan mendapatkan pemeriksaan. Karena itu hati-hati dengan sholat. Dan ini salah satu antara wasiat bagi Nabi Muhammad SAW ketika beliau hendak menghembuskan nafas terakhir. Wasiatnya adalah as-sholat, as-sholat, an-nisa, an-nisa dan ummati. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 1-2, "Qad aflahal mu'minun." Beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Siapa yang beriman? Beruntung itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam salat. Hadirin sekalian, perintah salat bukanlah perintah yang ringan.